Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kongruensi segitiga. Kami dari kelompok 2 mata kuliah atau tugas dari mata kuliah Geometri Euclid. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 2 poin penting. Yang pertama itu pengertian kongruensi segitiga, dan yang kedua adalah pembuktian kongruensi. Nah, di sini ada 3 yang akan menyampaikan materinya. Yang pertama itu saya sendiri, Haris Maulana. Terus yang kedua ada Fikriyah Abdillah As-Siddiqi. Yang ketiga ada Nawal Bahirah. Ya. Nah, apa sih kongruensi itu? Jadi kongruensi itu merupakan 2 bangun geometri ya, ataupun lebih dari 2 yang saling sama atau sebangun. Nah, dalam kongruensi ini terbagi menjadi 3, ada kongruensi ruas garis, kongruensi sudut, dan kongruensi segitiga. Nah, ruas garis berarti kalau kongruensi ruas garis berarti ruas garis tersebut mempunyai ukuran yang sama ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terus untuk kongruensi sudut mempunyai ukuran sudut yang sama besar gitu. Kita akan bahas tentang kongruensi segitiga. Nah, apa sih pengertian dari kongruensi segitiga itu? Jadi yang dimaksud dengan kongruensi segitiga merupakan 2 bangun segitiga ya, ataupun lebih, itu bisa dikatakan kongruen itu apabila segitiga-segitiga tersebut itu mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, itu bisa dikatakan dengan kongruen. Nah, ketika kongruensi itu ada beberapa postulat ya. Ada 3 ya. Yang pertama itu mengenai postulat kongruensi si. Artinya si ini merupakan postulat kongruensi dari sisi itu kan. Jadi ketiga sisinya itu dalam 2 bangun segitiga itu mempunyai ukuran yang sama ya. Nah, di sini kan ada sebuah contoh. Garis AB, di sebelah sini garis AB itu kongruensi dengan garis XY. Nah, kenapa bisa bilang begitu? Karena ini diketahui. Dari mana diketahuinya? Ini ada tandanya gitu. Tanda garis AB dan garis XY itu sama gitu. Ada seperti itu ya. Satu itunya garisnya ya, yang garis tandanya itu hanya satu. Gitu. Terus yang garis BC itu kongruensi dengan garis YZ ya. Apa sih buktinya gitu? Ya, buktinya itu diketahui bahwa garis BC itu memiliki tanda yang sama dengan garis YZ gitu kan. Terus yang terakhir itu ada garis AC itu kongruensi dengan garis XZ. Apa buktinya? Ya sama gitu kan. Buktinya karena tanda garis AC dan garis XZ itu sama itu. Ya, diketahui juga. Jadi ini dapat kita buktikan ya, bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga XYZ gitu. Dengan postulat sisi seperti itu ya. Baiklah, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, maka dari itu saya persilakan. Postulat yang kedua yaitu postulat kongruensi susi atau sisi sudut sisi. Nah, postulat ini terjadi apabila ada 2 buah segitiga ya. Nah, 2 sisi dan 1 sudut yang diapit dari salah satu segitiga tersebut itu kongruen dengan berturut-turut dengan 2 sisi dan 1 sudut yang diapit pada segitiga yang kedua. Nah, maka 2 buah segitiga tersebut dinyatakan kongruen.
kita lihat di sini terdapat contoh ya segitiga MNO dengan segitiga MOP. MNQ dengan MPQ ya. Nah, dari gambar tersebut timbullah 4 pernyataan ya. Pernyataan yang pertama ini sisi MN itu kongruen dengan sisi MP. Kita bisa lihat dari gambar ya. Kemudian yang kedua, di situ terdapat sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Nah, kemudian yang ketiga, MQ itu kongruen dengan MQ karena sifat refleksi dengan dirinya ya. Kemudian yang keempat, di sini terbukti bahwa segitiga MNQ itu kongruen dengan segitiga MPQ menurut postulat kongruensi sisi sudut sisi. Postulat yang terakhir yaitu postulat sudut sisi sudut atau susisu ya. Postulat ini tuh terjadi apabila ada 2 buah segitiga. Nah, 2 sudut dan 1 sisi yang diapit dari 1 segitiga itu kongruen berturut-turut dengan 2 sudut dan 1 sisi yang diapit pada segitiga yang kedua. Maka 2 buah segitiga tersebut dinyatakan kongruen. Nah, kita lihat di sini ada satu contoh ya, segitiga ABC dengan segitiga XYZ. Nah, dari gambar tersebut ya, kita bisa menyatakan 4 buah pernyataan. Yang pertama itu AB kongruen dengan sisi XY ya. Sisi AB itu kongruen dengan sisi XY. Kemudian sudut A itu kongruen dengan sudut X ya, dilihat dari gambar. Yang ketiga itu sudut B kongruen dengan sudut Y. Nah, karena di sini terdapat 2 sudut yang kongruen, kemudian 1 sisi yang kongruen, maka segitiga tersebut yaitu segitiga ABC kongruen ya, dinyatakan kongruen dengan segitiga XYZ menurut postulat sudut sisi sudut. Kemudian selain kita menggunakan postulat, kita juga bisa menggunakan pembuktian menggunakan definisi ya. Yang sering digunakan dalam pembuktian definisi ini itu adalah 2 garis tegak lurus, garis bagi sudut, titik tengah, pembagi segmen, dan sumbu segmen. Di sini terdapat contoh ya segitiga. Segitiga yang pertama yaitu segitiga ABD, ya. Kemudian segitiga ABC dan segitiga ACD. Nah, kenapa terdapat 3 buah segitiga? Karena di sini itu terdapat sisi AC. Sisi AC itu membagi rata segitiga ABD ya. Atau AC ini membagi rata sudut BAD ya. Jadi sudut 1 dengan sudut 2 itu kongruen karena sisi AC itu membagi sama rata sudut BAD ya. Nah, dari gambar tersebut ya, dari contoh yang tadi itu timbullah 2 buah pernyataan. Pernyataan yang pertama itu AC ya, membagi sama rata sudut BAD. Kemudian pernyataan yang kedua itu sudut 1 kongruen dengan sudut 2 karena dikarenakan definisi garis bagi ya dari sisi AC membagi rata sudut BAD. Kemudian kita masuk ke materi alat pembuktian kongruen. Nah, di sini terdapat 4 buah alat bukti kongruen. Yang pertama itu ada pembuktian menggunakan postulat dan definisi. Yang kedua menggunakan pembuktian segmen dan sudut kongruen. Yang ketiga itu pembuktian segitiga overlap atau bertumpuk. Nah, yang keempat itu adalah pembuktian rantai kongruensi. Jadi pembuktian yang pertama itu menggunakan postulat definisi. Menggunakan postulat dan definisi ya. Di sini ada contoh segitiga. Segitiganya sama seperti
sebelumnya ya, yaitu segitiga ABD, yang kemudian segitiga ABC dan segitiga ACD. Nah, dari gambar tersebut ya bisa kita lihat ya bahwa AC itu membagi rata sisi BD ya. Nah, kita analisis nih gambar tersebut, yaitu kita analisis dan mendapatkan sebuah bukti bahwa segitiga ACB itu kongruen dengan segitiga ACD menurut postulat kongruensi sisi sudut sisi. Karena di situ terdapat AB itu kongruen dengan AD ya. AB itu kongruen dengan AD serta AC itu kongruen dengan sisi AC karena sifat refleksi ya. Kemudian sudut ya, dari sudut itu BAD, sisi AC itu membagi rata sudut BAD ya. Maka terbukti bahwa segitiga ACB itu kongruen dengan segitiga ACD. Kemudian BC itu kongruen dengan CD. Dan segitiga tersebut terbukti dengan menggunakan postulat dan definisi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nawal Bahiro sebagai pemateri kedua, yaitu akan menjelaskan sedikit mengenai alat pembukti. Itu melanjutkan dari pemateri 1. Yang kedua itu dari alat pembuktian itu ada dengan cara pembuktian segmen dan sudut kongruen. Sesuai dengan contoh yang ada tertera di layar, yaitu terdapat segitiga di atas. Diketahui itu garis AB kongruen dengan garis AD dan sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Buktikan garis BE dan garis DE. Pembuktian yang pertama yaitu AB kongruen dengan AD. Alasannya itu sesuai dengan yang ada di gambar yang sudah terlihat oleh kita. Dan yang kedua itu sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Dan yang ketiga itu garis AE itu kongruen dengan garis AE juga karena alasannya refleksi. Mereka memiliki garis yang sama. Yang keempat itu segitiga ABE kongruen dengan segitiga ADE dan alasannya postulat sisi sudut sisi atau si-susi. Dan yang terakhir yaitu kelima, garis BE kongruen dengan DE karena BBSKK atau yang disebut juga dengan berkorespondensi dari segitiga yang kongruen adalah kongruen. Jadi BBSKK itu sama aja dengan ya kongruen, itu sekedar bahasa lebih kerennya aja. Dan yang selanjutnya itu untuk pembuktian yang ketiga itu pembuktian segitiga overlap atau bertumpuk. Sesuai dengan gambar yang ada di contoh, yaitu diketahui segitiga LJN adalah segitiga sama sisi dengan garis JL kongruen dengan LN dan sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Pembuktiannya, buktikan garis LK kongruen dengan LM. Analisis, dapat dibuktikan LK kongruen dengan LM jika segmen itu bagian berkorespondensi dari segitiga kongruen. Kita coba segitiga LKN dan segitiga LMJ. Kita tahu bahwa sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2 dan bahwa sudut LJN kongruen dengan dirinya. Jika betul ternyata segitiga JLN sama kaki. Jadi segitiga kongruen dengan sudut sisi sudut atau su-sisu kita dapat membuktikannya. Dan pada contoh yang terakhir yaitu pada alat bukti dengan bukti rantai kongruen, itu sesuai dengan contoh yang ada di layar.
Diketahui AB kongruen dengan garis CB dan garis ED kongruen dengan EF. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2, sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Buktikan garis AD kongruen dengan CF. Dengan yang pertama itu pernyataan AB itu kongruen dengan CB sesuai dengan yang digambar. Dan pembuktian yang kedua itu sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2 sesuai yang kita tahu yang ada sesuai dengan gambar. Dan yang ketiga itu garis BE kongruen dengan BE itu dengan alasan refleksi, mereka memiliki garis yang sama. Dan yang keempat itu segitiga ABE kongruen dengan segitiga CBE dengan postulat sisi sudut sisi. Dan garis AE kongruen dengan CE itu segitiga ABE karena alasan itu segitiga ABE kongruen dengan segitiga CBE. Dan yang keenam sudut 3 kongruen dengan sudut 4 sesuai dengan ada yang tertera di gambar. Dan yang ketujuh itu garis DE itu kongruen dengan garis FE sesuai juga yang memiliki ciri yang ada di gambar juga. Dan yang ke-8 itu segitiga AED kongruen dengan ACF dengan alasan postulat sisi sudut sisi. Dan yang ke-9 yaitu garis AD kongruen dengan CF dengan alasan segitiga AED kongruen dengan segitiga CEF. Itulah sedikit pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian pemaparan materi tentang kongruensi segitiga dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.